Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Jokowi Seso Channel. Teman-teman, udah lama ya nggak berjumpa dengan saya. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya membuat video mengenai toren ya. Dari mulai peletakannya yang aman, kemudian cara kurasnya, dan menggunakan alat apa aja yang praktis. Jadi nggak usah yang namanya nguras itu mesti nyemplung, atau mesti dikuras sampai habis. Udah nggak gitu, ada caranya yang mudah gitu ya. Nah sekarang pertama saya mau membahas dulu bagaimana sih peletakan toren yang aman ya. Aman ya, kebanyakan soalnya saya lihat tuh orang naruh toren asal taruh aja gitu, padahal itu sangat berbahaya. Yuk kita lihat dulu contohnya ini yuk. Ini ya, ini toren saya akan saya gunakan untuk pembuatan ini ya, air minum. Artinya air layak minum gitu ya, ini. Nah sekarang yang mau saya bahas peletakannya. Teman-teman jangan asal naruh toren ini, kemudian toren itu. Kurang lebih 1000 liter. Kalau ini sekitar 300 ya, 300 sampai 500. Nggak boleh sembarangan teman-teman. Ya, jadi gini, dalam satu konstruksi bangunan itu dia harus menahan bobot ya, berat gitu ya. Nah kalau teman-teman asal pasang, itu sangat membahayakan karena misalnya ini 300 liter ini kalau nggak salah, ini 300 liter itu sama dengan massa jenisnya sama ya, air itu liter dengan kilo. Jadi kurang lebih ini 300 kilo sampai dengan 500 kilogram. Kalau di sana yang utama itu saya 800 sampai 1000. Itu artinya itu beratnya dia 1000 liter kalau dalam kondisi penuh dan dianggap beban mati ya. Beban mati itu beda dengan beban hidup. Kalau beban hidup itu manusia yang bisa gerak. Beban mati itu berat, sehingga teman-teman nggak bisa sembarangan naruhnya. Nah, gimana cara naruhnya? Ya, kalau bisa, ya dan harus bisa, teman-teman harus taruh itu di yang ada kolomnya. Misalnya ini, ya, ini di dinding itu ada kolom. Kolom itu yang itu ya, kalau kita bikin bangunan itu kan ada dinding dipasang, setelah itu cor ke atas gitu kan, kemudian diisi semen gitu ya, ada pembesian di dalam 4. Itu namanya kolom. Itu untuk menahan bobot dari bangunan, terus kemudian menahan dinding supaya dia pegang. Kalau enggak itu dinding gampang roboh. Keduanya ada namanya slope. Slope tuh yang di bawah, cor-coran di atas pondasi. Itu menahan, membagi rata beban. Ya, kemudian ada ring balok. Nah, itu ya. Ring balok itu yang ngecor di atas setelah dinding nyampe di atas, terpasang kolom, kemudian dicor atas dinding. Itu untuk menahan beban dari atap, rangka atap bangunan. Kemudian dia untuk menyatukan dinding gitu. Jadi ngiket lah, itu dicor. Nah, teman-teman usahakan dilihat kayak saya naruh di sini ya. Ini di sini ini ada kolom. Di sini ada kolom. Kemudian di sini ini kan dinding pasti kan. Nah, di sini ini ada ring balok nih dari sana ke sana. Ring balok yang ngikat tadi. Sehingga kalau saya taruh di sini ini ya. Dianggap aja sekitar 300 sampai 500 kilo. Dia akan beban itu akan ditanggung oleh kolom, kemudian dinding, dan di sini ini perbatas kamar nih. Kamar saya ini kamar, ini dinding. Sehingga beratnya ini ditanggung, bebannya ditanggung sama kolom, dinding, dan sini dinding juga gitu. Terus kemudian di sana, kalau di sana itu hampir 1000 ya, hampir 1 ton beratnya atau 1000 kilo. Itu saya tahu persis di atasnya dinding. Kemudian di sana ada kolom gitu. Kesininya juga ada dinding, ke sana ada, di sana itu ada kolom. Di bawahnya itu perbatasan antara carport dengan ruangan situ. Jadi teman-teman nggak boleh sembarangan naruh. Kalau bisa, taruh jangan di atas kamar, di tempat yang aman.
gitu. Apalagi kalau teman-teman beli jadi rumahnya, nggak jelas gitu, nggak jelas pondasinya, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian ini saya mau membahas cara nyuci toren. Ya, toren itu biasanya nyucinya setengah mati ya teman-teman ya. Kuras dulu, dikasih apa? Bahan kimia, kemudian capek nyucinya ya, setengah mati gitu. Nah sekarang saya mau kasih tahu gimana caranya. Dan saya saran kalau nyuci toren jangan gunakan bahan kimia. Apa sebabnya? Walaupun dicuci bersih, emang kalau disiram bahan kimia kan langsung rontok tuh. Kelihatannya kan enak gitu ya, mempermudah kita kerja. Gitu. Tapi akibatnya teman-teman bisa lihat bahan kimia itu makan ini nih, makan apa namanya? Nih kalau saya lihat nih, coba lihat nih. Ini keran-keran ini itu dibuat dari besi cor atau babet ya. Tuh lihat tuh. Sebentar aja dikeropos, lihat di dalamnya ya. Kelihatan nggak teman-teman ya? Tuh, keropos tuh dalamnya. Gitu. Jadi ini padahal cukup bermerek ya, gitu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan bahan kimia, ya. Jadi saya sharing gimana caranya sih yang mudah gitu. Yuk kita ke sana yuk. Lihat teman-teman ya, saya mau kasih lihat nih cara nyucinya. Tapi mohon maaf, toren saya nggak begitu kotor karena saya biasanya pakai filter, ya. Jadi beda banget antara yang pakai filter dengan pakai filter, gitu. Dan ini saya kasih lihat dulu nih dalamnya ya. Jadi teman-teman apa aja sih alat-alat yang saya akan gunakan untuk nyuci toren ini, gitu ya. Pertama, teman-teman gunakan ini. Jangan pakai bahan kimia ya, yang saya bilangin tadi. Ntar keran-keran teman-teman tuh pada keropos, gampang keropos gitu. Teman-teman gunakan ini, sikat ini dulu. Manual ya. Jadi teman-teman sebelum kita mulai jangan lupa ya teman-teman ya. Ini mesti tutup dulu nih. Ya. Yang keluar outnya dari sini, tutup dulu. Kalau enggak nanti kotorannya akan masuk semua ke instalasi dalam. Mampet semua nanti. Jadi jangan lupa ditutup. Jadi kalau mau kita kuras tangki, usahakan semua udah berurusan dengan air udah lega ya, udah selesai. Baru kita mulai. Jangan pagi-pagi banget orang lagi mau mandi segala macam karena nggak bisa keluar ini airnya. Ya kita tutup dulu ya. Ini. Ya, berarti aman. Jadi kotoran nggak bisa ke sini. Kedua, kita sikat. Dinding-dindingnya kita sikat dengan ini, seluruh dinding ya. Bawah dasar pakai ini. Ya. Tadi udah saya itu ya, nih saya contohin. Ya saya sekedar contoh aja. Nah, kemudian itu kan kotor banget teman-teman ya. Itu kotor banget, kotorannya kasar lah ya, ibaratnya kotorannya kasar. Nah itu bahkan kalau teman-teman udah lama nggak pernah cuci, itu ada jentik nyamuk dengan kutu air. Kutu air itu akan timbul teman-teman kalau teman-teman lama nggak cuci atau dikuras, ya. Nah begitu dia udah teman-teman cuci, kotorannya kan mau amburadul di situ. Ini tetap kondisi tertutup. Teman-teman pakai ini, nih. Pakai saringan ini penting banget. Ini saringan yang kotoran-kotoran kasar, itu kita bisa pakai ini. Jadi kita berdiri ya, pas sini, terus kita saring nih semua nih, gitu. Saring semua, bersihin pakai ini. Kelebihannya saringan ini, itu dia bisa nyaring, ini halus banget. Dia bisa nyaring kutu air, jentik. Pasti kalau teman-teman matanya awas, banyak kutu air gitu. Dan ini bisa dicopot dibagi 3 tuh. Ya, nih, copot 3. Jadi ini kalau disimpan itu praktis banget.
Itu selesai dipakai, simpen, jadi nggak makan tempat. Nanti link pembelian ini saya tulis di description ya. Iya. Dipakai, kotorannya kan udah nyangkut sini semua, buang nih. Nah, jadi kita nggak buang airnya terlalu banyak, nggak perlu dikuras semuanya dikeluarin, nggak, jangan. Sayang airnya. Nah, kemudian diemin dulu setengah jam. Setelah disaring pakai ini tadi, alat saringan toren, khusus ya ini, saringan toren, diemin dulu antara 15 menit sampai setengah jam. Nanti pasti semua akan ngendap. Gitu. Ngendap, yang masih ngambang, teman-teman serokin lagi. Begitu ngendap, nah, nggak usah dibuka sininya teman-teman ya, nggak usah dikuras dari sini, dikeluarin airnya, nggak usah. Teman-teman cukup pakai ini. Ini itu pompa sirkulasi. Ya, teman-teman harus pakai yang model begini, yang nyedotnya di bawah. Kenapa? Tujuannya supaya endapan yang ada di bawah, hasil kotoran tadi yang mengendap, itu bisa ke sini. Gitu ya. Masukin, ini pakai listrik, kemudian pakai selang ini dimasukin. Tuh ya. Nah, ini pakai listrik. Hati-hati ya teman-teman, ini pakai listrik. Jangan sampai ikut nyebur nih teman-teman ya. Jangan sampai ikut kelelep, nyetrum semua ntar. Ya. Ini ujung kerannya ditaruh di luar, teman-teman nih. Taruh di luar gini. Gitu. Setelah itu, ini kita nyalain. Ya, kita nyalain ya. Alat tadi teman-teman, pompa sirkulasi itu, kalau bisa teman-teman kasih tali ya di atas. Jadi kalau situ udah bersih, teman-teman bisa pindah-pindahin tuh. Gitu. Jadi semua kotorannya ke ini, ke hisap ya. Nih. Nah, maksud saya begitu tuh. Jadi ini teman-teman lihat nih. Atau nggak pegang ininya, pegang selangnya. Pindah-pindahin. Ya, pompanya dipindah-pindahin. Jadi nyedot sebelah sini gitu. Terus aja. Nah, nanti kotorannya langsung dia keluar teman-teman di sini. Gitu. Kotoran yang di dasar keluar. Kotoran halusnya ya, endapan ya. Gitu. Terus pindah-pindahin aja nih. Kalau bisa pakai tali. Dan ingat, ini nggak boleh nyebur air ya ini ya. Ini nggak boleh nyebur air nih. Dijaga. Pindah-pindahin gitu. Insya Allah pasti bersih. Ya. Ditambah lagi kalau pakai filter. Filter khusus sedimentasi keluaran dari star water. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Kurang lebih sharing saya. Semoga teman-teman bisa memahami dan insya Allah cara ngurasnya teman-teman udah nggak males lagi. Nanti kalau mau bulanan bisa teman-teman. Jadi nggak perlu disikat lagi. Jadi pakai ini, tinggal buka, serok pakai ini kotoran-kotorannya ya, ini ya, diserok, tuh. Ini ukurannya udah saya sesuai nih sama ini. Itu yang bagian bawah juga diserok, ya. Udah kotorannya keluarin, bersih lagi gitu. Baik teman-teman, sampai di sini dulu kurang lebih sharing saya mengenai bagaimana cara membersihkan toren, peletakan toren yang aman dan benar, dan juga cara yang lebih mudah dan lebih caranya lebih simple atau lebih sederhana. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman juga nggak malas lagi untuk cuci toren.